Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Selamat datang di sosialisasi lomba nulis garis generasi 4 Space 2023 dengan tema garis dan sebelumnya yang terhormat Bapak selaku Ketua Tim Pengembang Teknologi Pembelajaran APIS Kanwil Jatim, Kemenak Jatim, yang kami hormati Bapak Irsan selaku founder Rumah Literasi Telaga Ilmu Indocamp, yang kami hormati Bapak Suari MPD selaku Ketua Pentas PAIS 2023, yang kami hormati para narasumber Bu Wiwin dan Kak Dinda, dan Bapak Ibu serta kakak-kakak yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sosialisasi yang kedua untuk pemantapan terkait lomba menulis ceris. Mungkin langsung saja kita ke pemateri kita yang pertama, yakni Ibu Wiwin Siswatini, yakni penulis novel Jawa Timur. Langsung saja, monggo Bu Wiwin, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Michelle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Maimun selaku Ketua Tim Pengembang Teknologi Pembelajaran Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Irsan GM, Direktur Rumah Literasi Telaga Ilmu Indocamp, dan juga narasumber muda dan keren kita pada hari ini, pagi hari ini yang tetap semangat, Mbak Dinda, dan moderator kita yang cantik juga Mbak Michelle, dan seluruh peserta juga pendamping Lomba Pentas PAIS 2023 cabang menulis ceris cerita Islami. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini semuanya masih diberikan nikmat sehat dan semangat untuk melanjutkan menulis. Salawat serta salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabiullah Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Izin share screen. Sudah nampak nih Mbak Michelle? Sudah Mbak Michelle? Ya, sudah Bu. Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya, pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua setelah sosialisasi pertama kemarin, jadi melanjutkan. Nanti jika ada kesulitan untuk menulis, ada pertanyaan, bisa kita diskusikan. Judul pada hari ini adalah asiknya menulis ceris. Menulis ceris itu asik sekali. Gimana keasikannya? Nanti bisa disimak di sini. Sebelumnya ada kata-kata atau motivasi bagi adik-adik semua dan juga Bapak Ibu pembina di sini. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, tapi imajinasi bisa mengelilingi dunia. Itu katanya Albert Einstein. Nah, terus ada lagi, orang yang kreatif selalu berimajinasi dan memanfaatkan untuk menciptakan kreativitas. Nah, yang sudah bergabung di Zoom ini, pasti semuanya sudah punya imajinasi yang berbeda-beda, yang luar biasa, yang tinggal menyalurkan lewat tulisannya nanti. Nah, ketika ada pepatah, dengan membaca kita bisa tahu dunia, tetapi dengan menulis maka dunia yang akan mengetahui kita. Itu. Kita bisa dikenang lewat karya. Nah, makanya mulai sekarang coba bisa dituliskan. Nah, menulis itu mengasyikkan. Nah, pada kesempatan hari ini adalah ceris. Nah, lebih fokus pada cerita Islami. Apa itu ceris? Karya sastra novel yang pasti karena di sini ada Islam. Nah, berlandaskan pada ajaran pendidikan agama Islam dan dikembangkan mulai dari pengalaman,
pengamatan, dan renungan. Karena Cherish di sini adalah karya fiksi yang bersifat adalah imajinasi. Tapi imajinasi yang bagaimana? Tentunya imajinasi yang masuk akal, yang bisa kita tuangkan melalui pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa menjadi bahan bacaan karakter, bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pengalaman, baik pengalaman yang kita tulis sendiri maupun pengalaman yang dihadapi oleh orang lain. Juga bisa menjadi wahana penguatan akhlakul karimah, apalagi bagi generasi muda. Usia SMA, SMK, ini masih rawan untuk mencari jati, nanti bisa berkaca, bisa membaca, bisa mengambil hikmah ibroh tadi dari cerita yang tuliskan. Dan juga utamanya adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karena tulisan yang bermanfaat nanti juga yang bisa kita ambil hikmahnya. Terus selanjutnya, menulis Cherish adalah kegiatan yang kreatif. Kenapa kok bisa kreatif di sini? Karena cerita Islami tadi itu tidak jauh-jauh dari Al-Quran, tidak jauh-jauh dari sumber pokok Islam. Nah, karena cerita Islami. Menulis kisah kehidupan manusia, imajinasi, konflik, bagaimana penyelesaian daripada konflik, dari banyak sudut pandangnya. Bisa dari penulis pertama, penulis kedua, ataupun bisa dari ranah pembacanya juga. Makanya untuk menulis Cherish di sini pasti yang pertama butuh latihan. Saya nggak bisa nulis. Nah, tapi coba sih saya kok ingin ikut lomba ini. Saya kok ingin ikut cerita Islami ini. Nah, ini bisa untuk ladang sebagai latihan. Nah, yang pertama pasti butuh latihan. Setiap hari satu lembar, setengah lembar, satu paragraf. Lama-lama ketika dengan istiqomah, ketika sudah dengan latihan yang setiap hari. Karena saya yakin adik-adik di sini pasti semuanya yang bergabung di sini pasti sudah ada ketertarikan untuk menulis, minimal nulis status, nulis caption di Instagram, di medsos dan lain-lain. Pasti kan pernah dan bisa. Maka nulis dari di sini pasti juga akan mudah dan bisa. Asik sekali. Terus yang kedua nanti butuh referensi. Referensi ini jangan diartikan sesuatu yang waduh harus membaca gini-gini enggak. Tapi referensi di sini nanti bisa untuk membaca. Semisalnya kita mau menulis tentang kota Kediri, misalnya settingnya atau tempatnya lokasinya di Kediri. Tidak mungkin di sana nanti ada pantai. Nah, karena itu butuh referensi. Di Kediri ada apa saja. Semisalnya Simpang Lima Gumul atau Gunung di Kediri. Nah, begitupun ketika kita tulisan naskah kita itu menceritakan di daerah Malang misalnya. Maka pantai-pantai apa yang ada di Malang? Misalnya Bajulmati atau Ngeliep dan lain-lain. Pasti kita butuh referensi. Kan kita tidak pernah datang langsung ke Malang, tapi kita bisa membaca-baca. Oh, di Malang itu ada pantai ini. Tidak mungkin kan kalau kita menuliskan settingnya tokoh A di sini di Malang, tapi ternyata pantainya adalah Parangtritis. Nah, maka referensi di sini adalah penambah pengetahuan dari kisah atau cerita yang kita tuliskan. Bisa juga nanti butuh riset. Bisa riset di sini, bisa langsung mendatangi lokasi di situ, atau mungkin bisa pengalaman orang lain, atau mungkin kita bisa membaca di googling, searching, dan lain-lain. Makanya menulis Cherish di sini pasti membangun peradaban dunia fiksi. Terus, apa yang kita butuhkan sebelum menulis Cherish di sini? Karena tadi, niat pertama adalah dakwah bil kolam. Nah, niat pertama adalah memberikan pengalaman, cerita yang menarik. Apa yang kita tuliskan bisa menjadi sumber motivasi, sumber inspirasi, bahkan sumber pengetahuan bagi pembaca kita. Yang pertama bisa dari inspirasi di sini, inspirasi menulis kita dari bahan bacaan. Adik-adik bisa mungkin membaca novel-novel ini, novel-novel karya-karya yang unmute Bu Wiwin.
Sudah, Pak Tambot? Sudah. Oke. Sumber bacaan atau bahan daripada menulis kreatif di sini ada dari inspirasi. Inspirasi apa? Yang pertama dari bahan bacaan. Jadi teman-teman nanti bisa membaca karya-karya orang yang menjadi imajinasi kita, yang menjadi motivasi kita. Misalnya atau tokoh kisahnya Raden Ajeng Kartini dan lain-lain bisa menjadi bahan bacaan yang menarik. Apa sih yang bisa diambil dari karya orang tersebut? Nah, ada pengalaman orang lain. Semisalnya, saya kok senang sekali dengan pengalaman guru saya. Saya senang sekali dengan pengalaman atau kisah hidupnya ayah saya sendiri. Kalian coba tuliskan. Kita tuliskan. Ayah saya itu seorang petani, tapi tidak mudah putus asa sehingga bisa menyekolahkan saya, bisa menjadikan kakak saya ini menjadi seorang yang sukses. Itu bisa dituliskan. Pengalaman dari orang yang sekitar kita. Pastikan sumber informasinya dekat dan juga tidak salah nanti. Sehingga orang yang bisa membaca dari karya teman-teman di sini nanti bisa mengambil ada apa sih dengan tokoh ayah ini? Ada cerita apa? Oh, ternyata beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Beliau itu sangat dermawan. Nah, maka sifat dermawannya ini bisa mengantarkan anak-anaknya menjadi orang yang sukses. Misalnya, itu bisa menjadi sumber informasi dalam menulis pengalaman kita sendiri maupun pengalaman orang lain yang memang sudah benar-benar terjadi. Nah, ini ada pengalaman pribadi. Ketika mau berangkat ke sekolah, misalnya teman-teman, tidak lupa menyisihkan 1.000 atau 5.000, 2.000 pada orang-orang terdekat. Misalnya pada tetangga kita anak yatim dan lain-lain. Ternyata ketika ini Allah itu mengganti atau kita mempunyai keberuntungan dalam hal apa. Nah, itu mungkin bisa diceritakan pengalaman pribadi. Bukan untuk riak, bukan untuk pamer, tetapi kita adalah di sini mengajak tadi, mengajak kebaikan yang mana bisa ditiru oleh orang-orang pembaca kita tadi atau orang-orang yang sekitar kita. Terus bisa juga dari media elektronik. Nah, banyak membaca dari koran atau dari sekarang web kan banyak sekali. Ada kisah apa, kejadian apa hari ini. Oh, ternyata anak tukang becak. Tadi saya membaca berita di situ bisa menjadikan sarjana anaknya. Padahal karena kegigihan orang tua, karena doa orang tua dan lain-lain. Itu juga bisa menjadi inspirasi. Kisah sukses orang lain, kisah kedermawanan, kisah kesabaran, sehingga menjadikan anaknya sukses misalnya. Juga bisa dengan imajinasi. Imajinasi di sini, pengalaman orang lain bisa kita tambahkan bumbu-bumbu, dalam artian tidak harus sama dengan orang tersebut. Kita bisa menjadikan pengalaman 5 orang, kita rangkum dalam satu cerita. Bisa. Yang penting di sini imajinasi, sifatnya juga adalah masuk akal tadi itu. Nah, terus selanjutnya, bagaimana menemukan ide gila yang menarik? Saya pengen tulisan saya itu bisa menginspirasi yang berbeda dengan orang lain, yang berbeda. Nah, ide itu ada di sekitar kita. Saya yakin si A dan si B ketika menulis judul yang sama tentang Gunung Bromo misalnya. Tapi ketika pengalamannya berbeda, kisahnya berbeda, ke sana berangkatnya berbeda, harinya berbeda, pasti nanti hasil tulisannya juga berbeda. Walaupun settingnya atau tempatnya adalah sama, yaitu Gunung Bromo tadi. Nah, orang ke sananya naik apa, sama-sama jeep, tapi jeepnya kan juga berbeda. Nah, itu. Terus selanjutnya, sekarang kita mulai untuk menulis series. Gimana Kak caranya untuk memulai? Saya belum pernah nulis ini. Nah, pertama adalah menemukan ide. Nah, ide apa? Nah, ide ini bisa dicari di kamar, bisa di sekolah, bisa di mall, atau bisa di lapangan. Nah, satu dengan melihat. Nah, karena dengan melihat tadi, bisa membaca kisah inspiratif dari tokoh, dari sejarah, lalu kita tuliskan kembali menurut versi kita. Itu tadi, ketika banyak sekali 5 orang 5 orang sama-sama pergi ke Jawa Timur.
5 orang sama-sama pergi ke Kabupaten Malang misalnya. Tetapi 5 orang ini nanti pasti akan menulis versi yang berbeda menurut versinya masing-masing karena pengalamannya berbeda, karena tokohnya juga berbeda gitu tadi. Membaca lingkungan, kondisi di sekitar kita, bisa kondisi alam, kondisi keluarga dan masyarakat. Nah, itu dengan melihat ada apa sih di sekitar saya sini? Oh, ternyata samping saya ini ada pedagang yang sangat gigih sekali. Ternyata anaknya pedagang tadi itu yang pertama itu bisa jadi dokter. Nah, bisa jadi dokter ya. Dokter, misalnya dokter anak. Nah, wah, luar biasa sekali perjuangan orang tua. Itu berarti adalah pengalaman atau informasi dari sekitar kita. Terus ketika dari alam, sekitar rumah saya ini ada apa? Oh, ada sawah. Nah, sawahnya ditanami apa? Oh, ternyata ketika di daerah Malang misalnya ada sayur-sayuran. Berbeda ketika daerah sekitar Ponorogo, sekitar Nganjuk, di sana banyak yang kalau di Nganjuk banyak yang bawang merah. Kan kondisi alamnya sudah berbeda. Maka tulisan atau setting atau daerah tadi, lokasi adalah berbeda, maka tulisan pun hasilnya juga akan berbeda kondisi alamnya. Itu bisa memperkaya dari tulisan ceris kita nanti, teman-teman ya. Jadi yang perlu dipersiapkan nanti bisa melihat karena nanti ada unsur intrinsik dan ekstrinsik daripada karya kita. Tokohnya siapa, tempatnya di mana nanti ada ya. Yang kedua, mendengarkan. Kalau dulu zaman dulu ada radio. Kalau sekarang saya nulis itu bisa dengan mendengarkan musik misalnya. Nah, mendengarkan obrolan teman. Tahu enggak tadi itu? Ternyata teman kita dulu yang SMP itu sekarang sudah kuliah. Nah, kakak kelas kita misalnya. Kakak kelas kita sudah ngambil kuliah jurusan hukum. Oh iya, apa ya? Ternyata sudah sukses gini ya. Kita dari obrolan-obrolan tadi bisa kita tuliskan. Inspirasinya apa? Yang kita ambil pengalaman atau hikmahnya itu apa? Dari mendengarkan berita. Hari ini ada berita apa? Pengalaman seru di lingkungan sekitar. Itu adalah ide bisa kita dapat dari mana saja. Ketika teman-teman mungkin saya kok buntu ide saya ya, buntu. Padahal sekitar itu sangat kaya sekali. Bisa dari alam, bisa dari lingkungan, atau mungkin jalan-jalan. Makanya refreshing itu adalah sumber utama daripada pengalaman untuk menulis itu juga bisa. Dari perenungan. Nah, perenungan di sini misalnya di dalam saya kok kalau keramaian itu sangat sulit sekali, maka saya bisa semedi di kamar. Nah, di kamar itu malah banyak inspirasi. Bisa dengan baca, bisa dengan scrolling atau lihat statusnya orang, bisa jadi inspirasi kita. Bisa pergi ke alam, makanya tadi refreshing atau piknik itu juga penting ya, karena piknik kemana, misalnya hari ini saya piknik ke Borobudur misalnya, pulang bawa tulisan kisah apa saja di Borobudur tadi ini. Nah, jangan hanya untuk menyegarkan mata dalam artian foto-foto dan lain. Itu dengan foto itu nanti ada kisah apa? Bisa mulai dari tulisan dari teman-teman tadi. Bisa dari pantai, jalan-jalan, tempat wisata. Nah, kan banyak sekali. Itu bisa menjadi sumber untuk menemukan ide untuk menulis museum. Nah, interaksi sosial, misalnya ikut komunitas, terutama komunitas menulis, nanti bisa bergabung dengan Kak Dinda dan Kak Michelle. Kalau pembinanya di sini bisa bergabung di KCI, Komunitas Garis Indonesia, Bapak Ibu. Bisa sharing tentang bagaimana sih awal mula menulis, bagaimana cara untuk menulis, atau komunitas lainnya yang relevan untuk bisa membangkitkan semangat kita untuk menulis. Terus ketika sudah dapat ide, oh ternyata saya ingin menulis tentang pantai. Pantai di sini karena saya menemukan tokoh inspiratif saya di sini, saya pernah ke pantai bersama orang tua. Nah, terus ayah saya itu bercerita tentang nanti ketika sudah lulus SMA, saya kuliah di sini, sini. Tak tuliskan semuanya. Mulai dari ide, saya sudah dapat ide, Kak. Nah, jadi settingnya nanti ketika awalnya adalah di pantai nasihat orang tua, terus dilanjutkan ketika di rumah, bisa juga di sekolah. Nah, bab satunya ketika di pantai awal mula ide muncul. Bab kedua dilanjutkan ketika di rumah. Bab ketiga ketika proses mewujudkan impian ini adalah di sekolah, misalnya.
Terus setelah itu adalah membuat outline tadi. Apa itu outline? Kerangka karangan yang dibuat dari awal sampai ke akhir. Nah, semacam hampir mirip dengan daftar isi ya, teman-teman. Merupakan panduan menulis untuk menulis cerita. Jadi penting sekali outline ini. Karena nanti di awalnya itu apa? Nah, yang kita tuliskan. Bab satunya apa? Sampai di akhirnya kita sudah endingnya, kita sudah menemukan, oh endingnya nanti adalah happy ending. Jadi saya tokohnya ini sukses. Nah, oh ternyata endingnya nanti sad. Jadi sedih. Nah, ternyata impiannya tidak sesuai harapan, tapi ada hikmah lain yang bisa dipetik, alias apa namanya, ketika nama lainnya sangat menegangkan. Nah, dengan menulis outline nanti dapat cerita yang sedang ditulis bisa segera diselesaikan. Jadi ketika sudah awal menulis, kita menuliskan awalnya itu kisahnya seperti apa, tengah-tengahnya seperti apa, dan akhirnya seperti apa. Kita sudah sebagai sutradara, sebagai penulis di sini, kita sudah menemukan akhirnya seperti apa. Atau bisa outline nanti akhirnya belum belum bisa teruraikan, Kak. Jadi awalnya seperti ini, alurnya naik, jadi semangat. Ternyata puncaknya di mana? Ternyata tapi saya belum bisa menuliskan akhir ceritanya seperti apa. Enggak apa-apa. Jadi enggak harus akhir cerita itu seperti ini harus ada di awal, tidak harus. Tapi setidaknya apa namanya, ada semangat untuk di awal, di tengah maupun di akhirnya. Nanti akhir cerita bisa juga berubah. Akhir cerita saya ini akhirnya adalah happy ending. Si tokohnya menjadi sarjana dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Tapi ternyata teman-teman di sini ketika menulis separuh halaman, 50 halaman, kok saya lebih tertarik si tokohnya ini kok sedih ya. Nah, jadi berubah alur, nggak apa-apa. Nah, nanti karena di tengah-tengah nanti dapat pengalaman baru, dapat ide baru, itu juga bisa merubah daripada cerita. Ini yang perlu disiapkan ya, teman-teman. Membuat outline itu butuh apa? Pertama, tokoh atau karakternya. Jadi, ketika tokoh di ceritanya teman-teman di sini, kalau bisa ya jangan banyak-banyak. Ada tokoh utama dan tokoh figuran atau tokoh pendampingnya. Ketika tokohnya misalnya 30, nanti bingung si ini jadi apa saja. Tapi ketika tokoh nanti ini ada tokoh utama, tokoh sentral, nah ada protagonis, ada antagonisnya juga misalnya, atau semuanya baik semua, tidak apa-apa. Tergantung karakternya nanti bisa kita ciptakan sendiri. Ada latar atau tempat, nah, ada konflik, ada alur, dan ada ending. Karena ini adalah unsur-unsur dari penulisan. Ini, outline tadi ada 5 ya. Yang pertama, tokoh atau karakternya. Penokohan bisa orang pertama, orang ketiga, terus peran karakternya, peran utama. Jadi dalam series saya ini nanti ada anak, ibu, dan ayah. Misalnya ada tambah satu lagi kakak. Nah, nanti berarti bisa protagonis atau bisa antagonis. Si anaknya ini tadi misalnya si Adam kepengen sekali sekolah, dia suka sekali basket. Nah, ngambil kuliah nanti misalnya adalah pendidikan jasmani. Tapi ternyata kondisi orang tuanya ini apa namanya kekurangan. Jadi ada yang kurang setuju misalnya atau persaingan bisa juga untuk bisa menambah penguatan dari karakter tokohnya. Karakternya si Adam tadi ini kondisinya fisiknya itu tinggi, hidungnya mancung, terus misalnya kulitnya kuning langsat dan lain-lain. Nah, sifatnya bagi dia pendiam, pemalu, atau dia ceria. Bisa digambarkan di karakter tokohnya. Terus latarnya, tempatnya, misalnya tempatnya nanti indoor atau outdoor. Jadi si Adam ini suka sekali ke lapangan karena dia suka basket ya. Terus dia juga suka turnamen-turnamen dan lain-lain itu bisa ditambahkan. Latar waktu bisa pagi, siang, atau malam. Musimnya juga bisa ditambahkan. Atau tempatnya di sini bisa di desa, di sekolah, di kota dan lain ini karena penting untuk menunjang tokoh ini seperti apa untuk menarik si pembaca. Terus ada konflik, konflik batin maupun nanti konflik fisik. Nah, misalnya konflik batin, si Adam ini pengen sekali melanjutkan kuliah mengambil jurusan olahraga. Nah, tapi ternyata
dia takut merepotkan orang tuanya, itu bisa menjadi konfliknya. Jadi konflik ini nanti adalah apa namanya yang bisa menunjang menariknya suatu cerita. Nah, terus alurnya bisa maju, mundur atau gabungan. Jadi ketika alur maju, misalnya si Adam tadi mulai kecil, terus dewasa sampai tua, kan maju terus. Bisa juga gabungan di bab awal, di bab 1, misalnya menceritakan Adam ini sukses dulu. Nah, ternyata flashback di bab keduanya menceritakan kecilnya itu seperti apa, acuan dari orang tua, semangatnya melihat teman-temannya bisa sekolah dan lain-lain. Ya, itu nanti di alurnya. Terus ending. Nah, endingnya nanti di akhirnya ceritanya teman-teman di sini apakah happy ending atau mungkin apa namanya unhappy atau sedih. Nah, terbuka atau tertutup atau bisa juga mengambang untuk endingnya. Jadi pembaca pun dibuat penasaran endingnya seperti apa sih. Nah, lanjutkan di novel selanjutnya, semisalnya itu bisa juga. Jadi bisa jadi berjilid-jilid suatu ceritanya nanti. Ini contoh outline buku saya Mimpi Gemintang. Pertama misalnya di pertama namaku Gemintang, Jalan Mimpi Bersamaku. Jadi menceritakan tokoh si Gemintang tadi itu mulai dari kecil, mulai dari belum lahir. Ada apa namanya cerita-cerita bagaimana tirakatnya kedua orang tuanya. Misalnya ibunya ketika hamilnya si Gemintang tadi itu membaca surat Maryam atau surat Yusuf. Ajaran apa saja yang bisa diambil pembaca ini dari misalnya ketika ingin jadi anak yang solih dan solihah, ketika ingin jadi anak yang bermanfaat, apa amalan apa yang dilakukan seorang ibu ketika hamil, misalnya. Terus yang kedua, kelas Nebula menceritakan si Gemintang tadi itu mulai kecil. Jadi di sini selipkan ajarannya apa namanya kisah di dalam Al-Quran bagaimana berbakti pada orang tua, bagaimana ajaran-ajaran untuk tidak menyekutukan Allah. Nah, di situ bisa ditambahkan. Dan mulai di pertengahan ada ketika Gemintang sudah remaja di sini ada Bias Lara Aldebaran. Jadi ada kisah asmaranya. Nah, ada bagaimana si Gemintang tadi itu mempertahankan untuk tidak pacaran. Nah, bagaimana menjaga pergaulannya. Sini kan teman-teman bisa ternyata ketika sudah cinta itu menghinggap apa saja yang dilakukan oleh seorang remaja, misalnya. Nah, itu bisa diselipkan intisari daripada pembelajaran PAI di sini. Pasti kan ada kejujuran atau pengendalian diri atau mungkin nanti pernikahan dalam Islam itu seperti apa. Terus orang tua misalnya untuk orang tuanya bagaimana menata ekonomi dan lain-lain itu masuk di sini. Jadi intisari tidak harus di dalam Al-Quran seperti apa, tapi bisa dimasukkan dalam dialog, bisa dimasukkan dalam karakter tokoh kejujuran misalnya, sabaran, karakter tokoh ayahnya atau si tokoh utamanya tadi. Terus di sini saya singgung juga lomba menulis cerita Islami 2003 ya. Waktu pelaksanaannya seperti yang kemarin mulai 15 Juli sejak dibukanya sosialisasi pertama sampai 15 September. Nanti bisa teman-teman kirim melalui email jariskir2019 @gmail.com. Paling lambat jam 23.59. Nah, ini ada dalam juknisnya ya teman-teman. Terus nanti bisa kita diskusikan juga tentang ketentuan penulisan tadi. Ada apa namanya marginnya top 2 cm, terus buttonnya di bawahnya dan lain-lain. Paragrafnya 1,5 lines. Itu. Terus ada 2 kategori juga, mandiri dan golden ticket. Ketika sekarang teman-teman masih mengikuti ajang lomba cerita Islami di masing-masing kabupaten atau kota, bisa ikut itu dulu biar dapat nanti kesempatan untuk golden ticket. Ketika peserta dengan golden ticket nanti adalah juara 1 sampai juara 3 tingkat kabupaten kota dengan mengupload surat keterangan pengantar dari Kemenak atau dari penyelenggara.
Tapi ketika belum lulus untuk menjadi juara 1 sampai juara 3, teman-teman semuanya bisa ikut yang mandiri. Seluruh siswa SMA SMK yang mengikuti seleksi administrasi dengan upload keterangan aktif dari kepala sekolah. Nah, jadi untuk lomba cerita Islami di sini gratis ya, teman-teman. Pendaftaran lomba di kolom chatnya sudah ada. Nanti ketika sudah mendaftar, bisa masuk grup WA. Nah, Bapak Ibu pembinanya juga bisa ada grup untuk pembinanya. Setelah masuk nanti ada informasi bimbingan menulis dan bisa tanya jawab di sana. Saya kok kesulitan menulis dialog itu seperti apa? Bisa chat di grup. Jadi kita membuka diskusi bagi teman-teman yang mengalami kesulitan untuk menulis garis di sini. Nah, daftarnya gimana? Bit.ly garis miring lomba ceris underscore 2023. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Pramudia Anantatur. Terima kasih, nanti bisa dilanjutkan oleh Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan pada Mbak Michelle. Baik, terima kasih Bu Wiwin atas penyampaian yang luar biasa. Itu relate banget sama beberapa penulis Ceris yang menyampaikan bahwasanya sekali menulis jadi kayak ketagihan gitu, jadi candu. Oke, langsung saja untuk selanjutnya ya akan ada pemateri muda kita yakni Kak Dinda. Langsung saja untuk Kak Dinda saya persilahkan. Terima kasih Kak Michelle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin di sini Maaf, suaranya terlalu kecil. Oh, iya, sudah terdengar jelas Mbak Michelle? Ya, sudah. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya dan mohon izin karena tadi kayaknya sebelumnya sudah dijelaskan sangat gamblang sekali oleh Bu Wiwin terkait dengan materi atau mungkin apa yang harus dipersiapkan ketika lomba di novel Cherish 2023 ini. Mungkin saya hanya akan menambahkan sistematika atau teknis masuk ke dalam grupnya, kemudian nanti grupnya difungsikan untuk apa saja. Tidak panjang lebar, mungkin hanya sekitar 5 menit saja. Jadi mohon diperhatikan dengan baik-baik agar tidak terjadi miskom antara mungkin panitia, kemudian peserta lomba. Nah, jadi di grup itu nanti, ketika nanti teman-teman atau Bapak Ibu guru mendaftarkan diri menggunakan link Bitly yang sudah di-share tadi, mungkin Mbak Michelle bisa dibantu share linknya di chat lagi untuk pendaftaran. Nah, itu nanti setelah setelah mengisi daftar atau form pendaftaran itu akan langsung diarahkan masuk ke dalam link-link grup. Nah, di situ kurang lebih ada 4 link grup. Nah, Bapak Ibu guru maupun teman-teman diharapkan masuknya itu hanya sesuai dengan jenjang dan wajib masuk untuk ke grup komunitasnya. Jadi untuk grup komunitas itu semuanya harus masuk, tapi untuk ke jenjang A atau SMK atau pembina itu harus sesuai dengan jenjangnya gitu. Jangan sampai nanti ada pembina yang masuk di grup siswa atau siswa keliru masuk ke grup pembina. Biar apa? Biar informasi yang disampaikan itu tidak membingungkan. Kemudian siswa juga bisa lebih fokus dalam pengerjaan karyanya gitu. Kemudian untuk di dalam form pengisiannya itu benar-benar harus diperhatikan apa-apa saja yang harus di-download, kemudian apa-apa saja yang harus dibaca, dipahami. Kalau memang misalnya ada yang belum bisa dipahami dari mungkin juknisnya atau mungkin dari standar kepenulisannya, itu nanti bisa ditanyakan di grup tersebut. Seperti itu. Nah,
untuk beberapa peraturan-peraturan itu sebenarnya sudah ada semua di dalam SNK, dalam syarat dan ketentuan yang ada di Google Form. Nanti untuk misalnya kalau teman-teman kesulitan lagi bisa DM di IG ECS Indonesia. Buat Bapak Ibu guru mungkin bisa masuk terlebih dahulu ke dalam grup biar kami mudah untuk mendata seperti itu. Dan buat teman-teman, buat adik-adik itu ya, yang sedang proses pengerjaan, itu dapat berkoordinasi dengan pembina, dimaksimalkan ya, karena kita kan kalau grup itu kan hanya untuk apa ya istilahnya, hanya untuk wadah aja, antara panitia lomba dengan teman-teman, kemudian dengan pembina. Sedangkan kalau dengan pembina di sekolah itu kan biasa setiap hari bertemu atau setiap pekan itu pasti bertemu seperti itu ya. Jadi bisa dimaksimalkan terutama dalam penggunaan bahasa, diksinya, kemudian pesan-pesan amanat, telaahnya itu bisa dengan guru-guru yang linear. Misalnya teman-teman mau ngambil kisah tentang di dalamnya itu ada materi-materi PAI, kemudian di dalam materi PAI-nya mungkin juga ada materi yang sedikit menyinggung tentang biologi atau mungkin yang tentang yang lain, itu bisa ditanyakan guru yang memiliki mapel yang linear. Tentunya yang karena ini CRIS ya, cerita Islami, sehingga nanti mungkin yang lebih banyak di concern-nya teman-teman itu di guru PAI-nya. Nah, kemudian sepertinya kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat, yang sempat tanya ke saya, yang hari ini hadir, bisa ditanyakan langsung ke Bapak Ibu, ke Bu Wiwin maupun ke saya. Seperti itu. Jadi panitia yang berada di dalam grup itu tidak hanya untuk sebagai informan, tapi juga bisa menjadi teman konsultasi. Gitu. Mungkin terkait dengan layout-nya kayak gimana, itu bisa langsung di chat di grup. Kemudian harus menggunakan dialog yang seperti apa, kemudian kalau alur ceritanya seperti ini. Jadi kalau misalnya dari guru seperti ini sudah, kemudian nanti kalau masih bingung, itu bisa ditanyakan lagi di dalam grup itu tadi. Jadi panitia bisa membantu teman-teman semuanya. Karena jarang kalau misalnya lomba, ada panitia yang benar-benar aware tentang hal itu. Mungkin itu saja Kak Michelle untuk materi dari saya. Untuk hanya penekanan di dalam grupnya saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dinda. Baik, untuk teman-teman, tadi adalah Kak Dinda, merupakan novelis nasional. Nanti mungkin teman-teman yang sudah masuk di grup, mungkin sedikit kebingungan terkait penulisannya, atau nanti ada kendala, langsung saja bisa diskusi di grup. Atau mungkin kalau malu-malu bisa jadi langsung ke beliau atau ke Bu Win juga bisa, atau nanti mungkin bisa ditanyakan di kolom chat ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu guru masih kurang jelas terkait penyampaian dari kedua materi, atau mungkin dari sosialisasi yang sebelumnya belum dipahami, bisa sekarang. Mungkin bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ini ada yang tanya persyaratan menulis. Iya, ada pertanyaan di kolom chatnya. Ya. Langsung aja Mbak Dinda, mungkin saya nambahkan. Harusnya ada nih, tapi Dari Bu Anis. Ya, nah, bisa diberikan petunjuk atau juknis mengikuti lomba menulis cerpen ini ya. Di sini lombanya menulis novel ya, teman-teman. Jadi bukan cerita pendek, novel. Jadi di apa namanya penulisan atau di ketentuannya adalah ada halamannya minimal 80 dan ukuran A5. Spasi dan lain-lain ada. Untuk juknisnya silakan klik itu apa namanya Google Form-nya https bit.ly lomba ceris 2000_2023 nanti akan terhubung dengan Google Drive. Di sana lengkap sekali sudah ada juknis, ada surat misalnya pengantar dari kepala sekolah, ada
cek plagiasi dan lain-lain yang diperlukan di dalam upload Google Form teman-teman itu. Jadi silakan klik saja untuk Bitly-nya itu nanti sudah lengkap di Google Drive-nya, ada juknisnya, ada ketentuan dan lain-lainnya sudah lengkap di sana. Persyaratan atau yang diperlukan di lomba ini sudah ada. Itu ya Bu Anis. Terus selanjutnya pertanyaan lagi dari Ibu ya, Ida. Bu Ida, monggo. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembimbing apa boleh menjadi penelaah karya bimbingannya? Terima kasih. Ya, nanti teman-teman bisa minta bantuan 2 guru. Yang pertama nanti bisa pembimbing dari guru pendidikan agama Islam dan juga dari guru bahasa Indonesia. Untuk guru bahasa Indonesia atau guru lain yang punya pengalaman menulis atau yang paham tentang kata baku dan tidak baku dan lain-lain. Yang penting ada pengalaman menulis nanti bisa menjadi editor di naskahnya teman-teman. Pembimbing apakah boleh? Boleh. Ketika pembimbing apalagi punya pengalaman lebih dalam penulisan, itu boleh sekali untuk dijadikan penelaah karya teman-teman. Itu ya, Mbak Misal. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin ditanyakan lagi. Silakan. Atau raise hand. Ya, ini ada lagi. Kalau sudah mendaftar, apakah harus ngisi link lagi yang dikirim di grup? Kalau sudah mendaftar dan juga sudah masuk grup, sepertinya tidak. Tapi kalau sudah mendaftar tapi belum masuk, dan pastikan teman-teman ini mendaftar sampai submit, jadi sampai terkirim. Dan nama atau gelarnya juga betul. Kalau masih ragu, mungkin bisa ngisi lagi. Karena nanti berkaitan dengan sertifikat yang akan teman-teman terima. Nah, kalau sudah daftar tapi ternyata namanya kok nggak ada, kok belum masuk grup, ya mungkin bisa menulis lagi. Karena nanti kan ada syarat nulis atau nama yang benar untuk sertifikat yang teman-teman unduh nanti yang diterima. Itu ya Mbak Dinda, ada tambahan Mbak Dinda? Ya, Bu. Sebentar. Ini ada pertanyaan lain dari Kak Nabila. Iya. Kosakatanya atau nama panggilannya apa harus baku? Kalau sepengalaman saya sejauh ini dan beberapa kemarin di penilaian itu untuk penggunaan sebenarnya tidak harus baku. Jadi misalnya kalau mau pakai bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa asing, bahasa alien juga tidak apa-apa, asalkan bisa ada terjemahnya, ada footnotes gitu ya. Lebih baik pakai footnote karena kadang kalau pakai tanda kurung itu kebingungan seperti itu. Jadi bisa pakai footnotes itu menggunakan bahasa Jawa misalnya, nah di bawahnya ada translate-nya. Kemudian pakai bahasa Inggris juga sama. Bahasa-bahasa asing atau kosakata-kosakata asing, misalnya di dalam cerita itu menceritakan apa ya, bagian kedokteran atau yang lain sebagainya yang mungkin orang awam itu tidak tahu, itu harus dikasih penjelas di bawahnya. Atau mungkin nggak harus dikasih penjelas, tapi bisa dideskripsikan melalui tokoh. Misalnya tokohnya bilang ini, kemudian dia nimpalin nih kayak eh, emangnya itu tuh apa? Nggak kan si tokoh ini tuh nggak paham. Nah nanti si tokoh yang mengatakan hal itu tadi, yang bahasa asing tadi bisa menjelaskan, bisa seperti itu. Jadi nama-nama panggilannya juga nggak harus baku, bisa aja diganti Uco atau bisa siapa gitu terserah. Ya, Asalkan betul. ya. Itu betul sekali nambahkan. Jadi nggak harus saklek resmi. Nah, nanti malah pembacanya malah boring bosen. Nah, bisa juga ada bumbu-bumbuan, panggilan sayang untuk sahabat, untuk besti, halo guys atau hai guys. Nah, kan bisa. Yang penting nanti tidak ada unsur sara, jadi sindiran pada suku, ras, agama tertentu atau aliran kepercayaan, dan tidak ada unsur pornografinya. Itu teman-teman yang paling penting, tidak menyinggung adat istiadat satu daerah atau suku atau lain-lain. Ya, itu bebas saja. Yang penting itu tadi tidak menyinggung sara dan arah ke pornografi. Itu ya Mbak Nabila. Oke. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Amelia Nurrohmah. Assalamualaikum. Maaf, saya tadi sebelum saya izin bertanya mengenai covernya, itu kita buat sendiri atau gambar atau bagaimana ya Bu?
atau covernya hanya perlu judul dan bagaimana ya? Terima kasih. Monggo Mbak Dinda dulu mungkin mau menjawab. Oke, oke. Untuk covernya, eh, saya itu pernah bikin cover. Jadi pertama minta bantuan penerbit, bisa. Yang kedua, yang namanya cover itu kan secara tidak langsung menafsirkan apa yang mau kita ceritakan di dalam novel itu tadi. Jadi yang tahu maksudnya, yang tahu apa ya, yang tahu arah ceritanya itu di covernya. Jadi kalau covernya menarik, itu biasanya pembaca itu lebih suka. Nah, kalau misalnya kita memberitahu ke orang lain atau orang lain yang membuatkan, yang tidak tahu karakternya kita, misalnya karakternya ini apa ya, kemauan kita, itu mungkin agak crash sedikit gitu. Nah, bisa dibantu oleh penerbit. Ini biasanya kalau emang mentok banget, udah notok, udah nggak ada opsi lain, nah itu biasanya dibantu penerbit. Kemudian di novel-novel beberapa punya saya itu kebanyakan bikin sendiri. Gambarnya di mana? Bisa pakai Ibis Paint, bisa pakai sketchbook, bisa pakai apapun lah. Bisa juga minta bantu, bisa. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi. Kalau teman-teman mungkin mengikuti tentang novel AI juga, itu bisa teman-teman pakai sebagai acuan bikin novel ataupun bikin cover. Nah, untuk covernya sendiri, kalau memang suka yang realistis, ya nanti bisa ambil. Kalau misalnya nggak bisa gambar nih Kak, ambil di internet nggak apa-apa, di Pinterest nggak apa-apa, di IG nggak apa-apa. Tapi dicantumkan link-link sumbernya kayak gitu. Biar apa? Biar nggak kena plagiasi kayak gitu. Mungkin Bu Yun mau menambahkan? Ya, betul, betul sekali. Jadi bisa disiapkan sendiri, ngambil-ngambil di Pinterest atau Canva, buat sendiri di Canva, boleh. Yang penting ketika gambar itu ngambil comot punya orang, diselipkan sumbernya dari mana. Nah, itu karena penting sekali sumbernya ketika ngambil punya orang. Tapi ketika gambar sendiri, misalnya, itu bisa juga. Kan ada yang kreatif sekali, imajinasinya sangat perempuan, uh, misalnya judulnya perempuan bersarung, apa namanya, uh, kalau yang di novel difilmkan itu kan ada perempuan berkalung sorban. Nah, ini enggak, perempuan berkalungkan tasbih misalnya. Nah, itu kan saya sukanya tokohnya ini perempuan yang bajunya putih, tapi ada tasbihnya besar di kepala misalnya. Jadi ketika ngambil belum ada, teman-teman ini bisa menggambar sendiri, nanti bisa untuk jadi covernya, atau bisa minta bantuan apa namanya sahabat atau siapa yang pintar gambar di sekolah misalnya, boleh. Nah, atau kalau memang sudah tidak ada, saya kok sulitan sekali untuk covernya, kita nanti minta bantuan penerbitnya juga bisa. Itu. Yang penting ada halaman awal untuk covernya, ada judulnya, judul novel series yang teman-teman buat. Banyak sekali pengalaman dari Mbak Dinda tadi ya. Bisa ngambil dari sini, 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 dan kalau nanti ada yang ditanyakan dan masih bingung, masih mengganjal dan lain-lain, nanti bisa chat di grup kita, grup peserta. Yang SMA kan ada grup sendiri, SMK ada sendiri. Kelanjutan daripada sosialisasi kemarin, hari ini, dan selanjutnya. Nanti peserta dan juga pembina ada layanan khusus selama menulis ini sampai tanggal 15 September. Jadi kesulitan apapun bisa chat di sana atau bisa jabari kami, nanti akan dilayani sampai naskah jadi, sampai bisa mengikuti lomba menulis series ini. Lanjutkan Mbak Michelle, ada lagi? Oh iya, bisa juga banyak sekali bagaimana sih membuat cover di sini. Ada bisa chat di narasi YouTube Narasi 7, itu pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu guru, dari teman-teman yang sudah menulis series itu banyak sekali. Bagaimana membuat novel, bagaimana membuat cover, bagaimana dialog itu yang asyik itu seperti apa. Banyak sekali nih Bapak Ibu dan teman-teman. Bisa cek di YouTube Narasi 7. Info pembuatan cover, info membuat dialog, alur yang menarik, sudah lengkap di sana. Jadi ada di YouTube Narasi 7. Monggo, Mbak Michelle. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Raja.
halamannya minimal berapa ya Bu? Tadi sudah terjawab adalah 80 halaman ya. Terus ini ada juga yang bertanya, lomba ini hanya untuk tingkat SMA SMK ya? Monggo dicatat. Saya dulu ya, Mbak Din. Nah, halaman minimal ada berapa? Nah, sudah dijelaskan tadi, di juknisnya juga ada minimal adalah 85 halaman. Itu pun isinya saja. Jadi tidak termasuk cover, daftar isi, kata pengantar, sinopsis, biodata itu di luar 85 halaman tadi. Mulai bab 1 sampai endingnya nanti adalah sekitar 85 halaman. Itu ukuran A5, bukan A4. Kalau A4 kan banyak. Kalau A5 itu bisa apa namanya lebih ukuran novel, nah, ukuran bukunya. Terus selanjutnya link untuk mengunduh juknis di mana? Tadi sudah berulang-ulang disampaikan. Teman-teman bisa klik bit.ly apa namanya form pendaftaran. Nanti di sana langsung terhubung di grup, langsung ada Google Drive-nya, ada link Drive-nya lengkap di sana, mulai juknis, mulai surat keterangan cek plagiasinya, atau surat pengantar dari kepala sekolah itu bentuknya seperti apa bisa ada lengkap di sana. Jadi monggo bisa bergabung di Google Form bit.ly tadi menulis series 2023 nanti langsung bisa tersalurkan di grup. Nah, walaupun belum ada niatan untuk ikut lomba tapi gabung aja di grupnya enggak apa-apa. Nanti bisa jadi cerita teman-temannya, bisa ada diskusi di sana, tertarik untuk bisa mengikuti lomba. Yang penting belajar menulis saja masuk grup enggak apa-apa ya. Terus ada lomba ini hanya untuk SMA, SMK saja. Ya betul, kalau untuk lomba series Provinsi Jawa Timur dikhususkan untuk siswa atau siswi yang masih aktif di tingkat SMA dan SMK. Alumni bagaimana? Mohon maaf untuk alumni belum bisa mengikuti karena nanti ada surat pengantar dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa penulis tersebut adalah peserta yang masih aktif di sekolah tersebut. Jadi penulis tunggal, bukan 2 orang atau satu kelas menulis untuk lomba enggak, tapi adalah penulis tunggal nanti. Mbak Dinda ada tambahan? Sepertinya belum, mungkin hanya apa namanya hanya share screen biar teman-teman bisa memahami juga, bisa di screenshot terlebih dahulu juknis-juknisnya, nanti sekalian melanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Mana ya? Oh gitu, iya, monggo Mbak Dinda. Jadi kemarin juga ada pertanyaan Bu Wiwin di kolom di chat saya itu, pendaftaran ini dibukanya sampai kapan? Apakah Oh iya, tutupnya atau tidak seperti itu? monggo Mbak Dinda bisa ditambahkan. Jadi di sini nanti teman-teman kalau sudah sudah masuk ke Bit.ly, ini sudah di-share berulang kali sama Bu Wiwin dan Kak Michelle. Itu jadi untuk persyaratannya di sini jelas ya, masih aktif sebagai siswa SMA, SMLB dan SMK se-Jawa Timur. Dan apakah harus bisa apakah harus disertai keterangan aktif belajar atau surat keterangan dari kepala sekolah? Jawabannya dari Bu Wiwin tadi iya. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin chat ke saya, apakah nggak bisa daftar mandiri Kak? Apakah harus seperti ini? Ini diharuskan untuk mengetahui, kita harus tahu juga bahwa teman-teman semua ini masih aktif sebagai siswa SMA SMK di Jawa Timur seperti itu. Jadi harus ada keterangan kepala sekolah. Karena minta keterangan ke kepala sekolah kan juga mungkin kalau dari guru teman-teman bisa bilang, Bu saya mau ikut lomba ini, insya Allah akan dibuatkan dan sekolah akan pastinya menyambut dengan baik kan, karena kalau ada inisiatif dari siswanya itu sesuatu yang wah gitu, karena inisiatif dari siswa sendiri bilang ke gurunya nanti insya Allah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Kemudian apakah ini gratis Kak? Nanti kalau berbayar gimana? Insya Allah gratis ya Bu Wiwin ya untuk lomba ini ya Bu Wiwin. Nah, ya Mbak. Jadi gratis teman-teman.
untuk pentas Spice ini khusus yang menulis series adalah gratis. Nah, ini masih belum direvisi, mungkin nanti yang sudah saya revisi yang baru, nah itu bisa dihapus. untuk biaya pendaftarannya itu enggak ada, jadi di sini semua gratis buat teman-teman semua bisa mengikuti berapapun karya kalian bisa. Jadi dilaksanakannya pada tanggal 15 Juli kemarin sampai dengan 15 September. Lumayan tuh 2 bulan. 2 bulan tuh kalau teman-teman nulisnya, nah kiat-kiat menulis cepat itu kayak gimana? Bisa dicek-cek juga di narasi 7 atau mungkin teman-teman bisa ngecek ke apa namanya? YouTube yang lain atau TikTok atau yang lain sebagainya yang relevan dengan cara menulis cepat. Yang jelas harus ada idenya dulu tuh. Kalau nggak ada idenya pasti akan kesulitan, sedikit kesulitan gitu. Nah, ini nanti bisa dicatat tanggal-tanggal pentingnya, juga ada di form pendaftaran di bagian atas, di kop itu bisa di screenshot biar ingat, kalau mau lebih ingat lagi dipakai buat wallpaper juga nggak apa-apa. Itu nanti biar lebih jelas lagi. Nah, ketentuan penulisannya ini jelas ya. Marginnya top, left, right itu 2. Kemudian minimal 85 halaman. Ini tanpa cover, tanpa kata pengantar, tanpa halaman Romawi, tanpa riwayat bio narasi kita. Jadi full dari bab 1 sampai ceritanya berakhir itu minimal 85 halaman. Kemudian paragraf spacingnya 1,15. Ini pakai jenis font yang dipakai buat tulis itu TMR atau Times New Roman, Calibri atau Arial atau apapun yang huruf T-nya menghindari tanda salib seperti itu ya. Kemudian ukuran fontnya kalau isi ya antara 10 sampai 12, judulnya 11, 16 bisa disesuaikan dengan fontnya. Kemudian ada yang pertanyaan, kalau di bagian apa namanya font untuk judul gimana Kak? Untuk font judul itu kan kadang kalau misalnya kita ganti ke font-font yang lain selain TMR ataupun Calibri atau Arial itu kan kadang besar kecilnya nggak sesuai. Nah itu bisa kita sesuaikan sendiri yang enak dipandang biar antara satu bab dengan bab yang lain itu sama. Jangan di bab 1 tuh tulisannya besar, kemudian di bab 2-nya agak kecil nih, jadinya kayak kurang menarik gitu. Jadi antara judul subbab dan judul babnya bisa disesuaikan. Ini di sini ada batasan 16 sampai 18 gitu. Kemudian nomor halaman ini di tengah atau di bawah tengah ya. Nah, 85 itu terlepas dari ini sampai ini. Jadi 5 halaman di sini sampai plus 1 ini plus cover berarti 7 itu tidak tercantum, itu tidak termasuk halaman itu 85. Isi bukunya yang menarik, yang rapi, bisa ditambahi ini di depan ada quotes, kemudian ada gambarnya boleh. Gambarnya enaknya yang gimana Kak? Kalau aku sih suka yang outline karena cetakannya mungkin untuk yang novel ini itu tidak berwarna, jadi kalau bisa teman-teman bikin yang outline aja karena lebih asik ya dibanding biar asik gitu. Kemudian ini profil penulisnya, profil penulis itu ada profil penulis teman-teman semuanya, nama dan lain-lain. Kemudian bentuknya kayak gimana Kak? Apakah harus narasi? Enggak, bisa cuma nama .2, TTL .2 gitu ya bisa. Kemudian editor biografi editor juga bisa dituliskan. Editornya siapa? Jurusan yang linear seperti itu. Untuk penelaahnya sama, yang linear. Ilustratornya ini kalau ada, kalau misal saya berarti ilustratornya ya diri saya sendiri. Saya tulis ilustratornya nama saya sendiri. Kalau ada teman-teman pakai guru atau punya teman atau punya siapa gitu, itu bisa ditulis ilustratornya mereka. Nanti ada formnya untuk surat pernyataan keaslian naskah dan cover plagiasinya. Nah ini nanti bisa diakses dan ada 2 kategorinya, nanti bisa ditemukan ke Bu Wiwin. Nah penghargaannya itu piagam penghargaan Gubernur Jawa Timur bagi juara 1. Lumayan kan? Nulis novel, kemudian piagam penghargaannya dari gubernur gitu. Ngerjainnya di rumah sambil rebahan, sambil ngopi, sambil nyantai, tapi dapat piagam penghargaan dari gubernur. Nah, lumayan banget tuh kan. Kemudian trofi penghargaan dari Kanwil Kemenak Jatim.
dan lain sebagainya ya. Ini bisa teman-teman pahami semuanya. Mungkin itu aja Bu untuk masukan tambahan dari saya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Fitrotin Nuzuliah atau kakak ini ya. Mau tanya, bagaimana jika dalam satu sekolah ada 2 siswa yang ikut dari jalur mandiri dan jalur golden ticket? Tidak apa-apa, satu sekolah 20 ikut semua, 50 ikut semua, enggak apa-apa. Nah, bedanya untuk jalur mandiri dan golden ticket ini gini. Untuk yang pertama, golden ticket ini adalah juara 1, 2, dan 3 ketika ikut pentas PAIS menulis series di masing-masing kota atau kabupatennya masing-masing. Karena golden ticket ini adalah juara kabupaten atau juara kota misalnya. Ketika nanti kota atau kabupatennya nggak mengadakan lomba menulis series, maka bisa mengikuti yang kedua yaitu jalur mandiri. Walaupun teman-teman ketika ikut lomba menulis series di kabupaten atau kota, tapi belum dapat juara 1, 2, 3, Bu. Nanti bisa ikut yang jalur mandiri ini. Kalau golden ticket nanti ada syaratnya, ada surat keterangan atau pernyataan dari Kemenak atau penyelenggara bahwa yang bersangkutan atau peserta ini adalah juara 1, juara 2, dan juara 3. Tapi kalau tidak dapat 3 juara ini, 3 besar ini, di masing-masing kota atau kabupaten, bisa ikut yang mandiri. Keutamaannya apa? Kalau golden ticket nanti tidak ada syarat administrasi, artinya bisa langsung mendaftar ke provinsi ini, langsung bisa lolos administrasi. Tapi kalau yang mandiri, nanti ada tes syarat administrasinya. Itu, oke? Okay? Kak Fitrotun atau Ibu Fitrotun ini. Terus dari Ibu Khamsiah, mohon maaf untuk surat keterangan aktif belajar, apa ada format atau bebas-bebas. Jadi untuk surat keterangan dari kepala sekolah, bahwa si A, si B, si C ini adalah siswa aktif di SMA ini, siswa aktif di SMK ini, itu bebas formatnya. Yang penting yang ada tanda tangan dan juga stempel dari sekolah tadi. Itu, Kak Misel, monggo, ada lagi? Oke, ini sepertinya belum ada Ibu. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu mau bertanya, silakan monggo. Oke. Jadi untuk apa namanya biaya tadi ya. Jadi untuk khusus lomba menulis series provinsi ini adalah gratis. Nah, untuk sosialisasi awal kemarin ada perubahan. Nanti untuk cabang lomba lainnya, nanti ada informasi tersendiri dari MGMP, itu yang berbayar. Untuk yang menulis series ini adalah gratis ya teman-teman. Jadi bisa langsung daftar saja, nanti bisa ikut grup, menulis itu seperti apa. Nah, ada informasi, ada layanan bimbingan, bisa mengikuti. Tuh. Monggo, lainnya, Mbak Dinda, monggo. Ini ada pertanyaan tadi sempat belum terjawab sepertinya. Untuk cek lagi. Kecil. Ya, kenapa nggak bisa? Kecil. Oke, suaranya udah jelas ya? Iya, tadi kecil banget Mbak Dinda, agak dikeraskan. Ya, volumenya belum disetting ini Bu. Oke, untuk cek plagiasinya gimana? Apakah dari panitia langsung kan? Oke. Ini sekalian nanti biar teman-teman ada gambaran apa saja yang harus dikirimkan juga itu insya Allah nanti ada di bagian apa namanya standar penulisan itu ada seperti ini. Nanti mungkin Bu Win bisa menambahkan kalau ada yang kurang. Ada surat pernyataan keaslian karya. Ini adalah teman-teman semuanya yang bikin karya ya harus ditulis nama aslinya, alamatnya di mana, NIK, kemudian nomor telepon, judul, penulis, dan bla bla bla. Kemudian ada surat keterangan cek plagiasi. Untuk cek plagiasinya ini itu teman-teman harus cek terlebih dahulu. Nanti akan meskipun ada tahap duanya itu yang akan dicek langsung oleh penerbit. Jadi bagian pertamanya itu teman-teman nanti dicek lagi sama panitia, dicek lagi sama penerbit. Jadi 3 kali cek ini biar memastikan benar-benar kalau plagiasinya itu nggak tinggi-tinggi banget gitu. Nah, untuk cek plagiasinya itu pakai apa? Bisa pakai duplicate, bisa pakai plagiarism checker, bisa pakai Turnitin. Nah, kalau misalnya nggak punya akses Turnitin nih, Turnitin kan biasanya untuk yang akademisi, untuk yang mahasiswa atau yang lain sebagainya, guru-guru seperti itu kan punya, karena itu juga berbayar sepertinya ya. Nah, itu gimana cek plagiasinya kalau nggak punya Turnitin?
Karena kalau Turnitin kan bisa akses lebih dalam gitu kan ya. Nah, itu kalau aku mensiasatinya, saya itu mensiasatinya dengan beli di Shopee. Nggak mungkin nggak punya Shopee kan, zaman sekarang pasti punya Shopee. Kalau nggak punya Shopee, tanya ke teman-temannya. Cuma bayar 2.000 aja, 2.500, paling mahal 3.000 lah. Itu sudah akses untuk satu file. Kadang ada juga yang 3 file itu cuma 2.000 ada. Bisa dicek ke Shopee, cara apa namanya cek plagiasi di Turnitin. Ketik aja plagiasi Turnitin, nanti ada di situ. Nah, nanti bisa dicantumkan hasil cek plagiasinya dari link mana. Misalnya dari link Duplichecker, maka dari Duplichecker. Kalau misalnya dari Turnitin, maka dari Turnitin. Nah, uniknya berapa persen? Uniknya ini yang ditulis itu yang nggak kena plagiasi berapa persen. Nah, yang kena plagiasi itu berapa persen. Nah, di sini batas toleransi plagiasinya minimal 20%. Seperti itu. Kalau bisa di bawah 1%. Gitu. Jadi kalau bisa di bawah 1%. Kadang 1% itu juga masih kalau di penilaian itu masih kena gitu. Masih kena. Kalau kemarin saya juga sama itu masih kena plagiasinya. 1% masih suruh revisi gitu. Nanti bisa disesuaikan, ini juga gambar, image, dan lain-lain dan sebagainya. Ini juga harus dicantumkan, nanti ada tanda tangan di bawah. Ini enggak, ini masih kekerap kayaknya. Itu nanti juga ada tanda tangan dari image-nya dari penulis atau dari ilustrator atau dari atas persetujuan ilustrator. Jadi bedanya antara ilustrator dengan persetujuan ilustrator itu kalau apa namanya kalau ilustrator itu adanya kerjasama antara penulis dengan ilustrator. Kalau yang persetujuan ilustrator itu gambarnya udah ada dari ilustratornya, kita yang pakai gitu. Nah, kemudian kalau dipercaya dari internet juga sama. Ini yang tanda tangan kitanya. Seperti itu. Kita banyak untuk yang plagiasi. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Kak. Kak, untuk masuk WA group bagaimana caranya? Dan juga ada yang tanya yang pertama, bolehkah satu novel ditulis 2 orang dan dikirim kemana? Monggo, mungkin Kak Dinda dulu. Belum muncul suaranya Kak Dinda. Ya, Ngapunten. Ya, caranya masuk grup WA. Ya, masuk ke link ya, link apa namanya, link pendaftaran terlebih dahulu sudah di-share Bu Wibin barusan. Harus daftar dulu, nanti ada infonya di belakang. Setelah mengisi, itu akan ada link untuk masuk ke grup. Masuk ke grupnya, itu disesuaikan, harus masuk ke grup komunitas itu wajib fardu ain. Kalau yang masuk ke grup jenjang, itu sesuai dengan, misalnya teman-teman siswa SMA, ya harus masuk SMA, jangan masuk ke pembina, kayak gitu. Nanti salah kamar, gitu kan. Nah, kemudian kalau ditulis satu novel 2 orang, ini mungkin Bu Wiwin yang bisa menjawab ya. Ya. Kemudian untuk dikirim kemana novelnya itu ke email dan juga ke WhatsApp yang ada di standar kepenulisan, itu ada di apa juknis juga seperti itu. Mungkin Wiwin bisa nambah. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Ini saya jawab satu-satu. Untuk bisa langsung masuk grup WA, silakan daftar dulu, oke, teman-teman, Bapak Ibu pembina juga bisa masuk di sana. Jadi ngisi link Google Form tadi, nanti ada arahan untuk bisa masuk grup. Nah, kalau masuk grup di sini, tidak harus langsung sama naskahnya. Naskahnya nanti paling lambat adalah tanggal 15 September. Untuk pendaftaran dan kirim naskah berbeda. Kalau daftar sekarang boleh, tengah-tengah boleh. Tapi daftar sekarang nanti bisa dapat bimbingan layanan menulis di grup PA itu. Tapi kalau ngirim naskahnya paling lambat tanggal 15 September. Tidak harus daftar terus ngirim naskah, tidak. Karena proses menulis pun nanti juga lama. Dalam artian nanti kalau ada kesulitan, ada kendala dan lain-lain bisa dikonsultasikan di grup WA-nya. Makanya sekarang buruan daftar. Nah, nanti kalau ada diskusi bisa kita fasilitasi. Itu nggih. Jadi tidak harus kirim naskah bersamaan daftar, enggak. Kirim naskahnya apa namanya nanti paling lambat maksimal tanggal 15 September. Terus ini dari
Kak Rohimah. Nah, bolehkah satu novel ditulis 2 orang? Mohon maaf, tidak boleh. Karena lomba Pentas Spice menulis series ini adalah penulis tunggal. Jadi, nanti ada surat pengantar baik dari Kemenak, kalau Golden Ticket, surat pengantar dari kepala sekolah adalah isinya menerangkan 1 orang saja, 1 orang siswa sebagai penulis dari naskah tersebut. Jadi bukan 2 orang atau 3 orang atau satu kelas, tidak. Tapi adalah penulis tunggal. Dikirim kemana novelnya? Ada di juknisnya. Makanya buruan daftar di Google Form-nya tadi. Gratis ya, teman-teman. Misi pendaftaran adalah gratis. Nanti bisa langsung masuk grup WA. Di sana bisa tanya-tanya apapun. Nah, apalagi yang baru-baru bergabung ini, nggak apa-apa. Silakan masuk grup dulu. Nanti di sana ada bimbingan menulis, kesulitan apa, dan lain-lain bisa ditanyakan di sana. Kalau naskahnya, maksimal mengirimnya adalah tanggal, saya ulangi lagi, 15 September, jam 23.59. Tuh, Mbak Michelle. Oke, baik. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Kety Wulandari. Untuk cek surat plagiasinya itu dilakukan setelah karyanya sudah jadi ya. Ini juga ada dari Bitrotin. Sejak persyaratan untuk pendaftaran yang mandiri. Mungkin Bu Wiwin dulu, monggo. Kak Dinda dulu aja, monggo. Ini sepertinya tadi sudah dijelaskan ya, nggak apa-apa, Kak Dinda, monggo. Untuk surat cek plagiasinya dilakukan setelah karya sudah jadi. Jawabannya gitu, karena kan cek plagiasi ini kalau karyanya sudah jadi itu kemudian dicekkan. Jadi sudah ada bukti atau sudah ada istilahnya sudah ada datanya, sudah ada berkasnya yang dicekkan. Nah, kalau misalnya karyanya belum jadi dicek, itu nanti khawatirnya ketika penulis misalnya nambahkan kalimat apa atau quotes apa, itu nanti bisa nambah lagi plagiasinya. Misalnya ngambil dari Google nih, ada kalimat yang sama. Ini hati-hati karena di beberapa kali saya cek plagiasi di Turnitin pun itu sama. Jadi kata-kata yang kecil, kata-kata yang mungkin saya hanya kepikirannya itu, tapi ternyata itu ada di di web atau mungkin di kalimat di buku-buku atau yang lain sebagainya. Jadi tanpa kita sadari pemikiran kita itu kadang sama sama orang lain. Jadi kalau misalnya karyanya belum jadi, kemudian dicekkan, khawatirnya nanti kayak bahasa Jawanya itu nanti minden gaweni, jadi 2 kali kerja seperti itu. Kemudian untuk syarat pendaftaran mandiri, ini mungkin Bu Wiwin yang lebih expert untuk menjelaskan. Ya, tadi sudah loh padahal ini ya, tapi mungkin baru bergabung ini. Syarat untuk mandiri, untuk serta mandiri tidak terbatas dalam artian siapapun yang karyanya dalam artian sudah 85 halaman, sudah ada keterangan ini adalah surat keaslian naskah dan lain-lain, itu bisa ikut mandiri. Jadi satu sekolah bisa mengirimkan 10, 5 atau beberapa pun tidak ada batasan untuk mandiri. Itu. Yang penting untuk peserta mandiri ada melampirkan surat pengantar dari kepala sekolah bahwa si A atau peserta tadi, siswa D itu adalah masih siswa aktif di sekolah tersebut. Baik kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12. Itu ya, Kak Michelle. Baik, terima Peserta, kasih. nambahkan sedikit. Peserta mandiri maupun golden ticket semuanya gratis. Nah. Baik, oke. Mungkin ada lagi pertanyaannya dari teman-teman atau Bapak Ibu? Tidak terasa ya, sudah hampir 2 jam, 1,5 jam. Nanti ada sosialisasi lagi atau kita diskusi lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman membutuhkan masih banyak pertanyaan nanti kita fasilitasi Zoom lagi. Silakan bertanya. Mbak Michelle dan Kak Dinda ya. Kalau 24 jam silakan japri atau diskusi di grup ya teman-teman. Makanya segera ngisi Google Form-nya itu. Nanti bisa bertanya di sana. Apapun bisa kita jawab insya Allah. Bisa kita fasilitasi untuk tanya jawab maksudnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi untuk
Teman-teman, Bapak Ibu, Atau sudah cukup? Mbak Dinda, enggak? Ya, itu kira-kira artinya Mana Kak Dinda? untuk surat keterangan akses belajarnya itu apakah ada format dari kita atau dari sekolahnya bebas? Iya, tadi sudah saya jawab, bebas. Boleh masing-masing sekolah kan surat keterangannya formatnya apa. Tapi kalau ada yang ingin seperti apa sih formatnya minta pada kita enggak apa-apa. Kemarin beberapa sudah saya beri contohnya seperti ini, tapi untuk format aslinya bebas. Yang penting ada tanda tangan dan stempel dari sekolah, tanda tangan kepala sekolah dan stempelnya. Memang benar-benar siswa tersebut adalah siswa yang aktif, masih menjadi siswa atau siswi. Gitu ya, Kak Dinda. Enggak, Mbak Michelle? Oke, baik. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan ada sosialisasi lanjutan. Ini teman-teman bisa mengikuti lagi untuk silakan mendaftarkan diri mumpung masih dibuka lebar-lebar ini dan gratis seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Wiwin bahwasanya untuk lomba menulis garis gratis. Jadi udah nggak usah ragu, langsung saja mendaftarkan diri di link yang sudah di-share oleh Bu Wiwin. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila tutur kata yang kurang berkenan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk membuka kamera. Kita salam literasi. Akan buka kamera, teman-teman. Salam literasi. Siapa yang moto, Mbak Dinda? Sudah, terima kasih semuanya. Mohon izin, Zoom akan kami tutup dalam waktu beberapa menit ke depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat semuanya.